Hai guys, welcome back to Cara Deh episode 3. Dan kali ini kita akan bahas topik yang menarik seputar mahasiswa yang berprestasi di masa pandemi. Dan di samping kanan saya sudah ada salah dua orang yang berprestasi, khususnya di bidang akademik dari Politeknik Setiawan Makassar. Can you guys give applause here or something guys? Mereka agak krik-krik guys. Oke, ada Dian dan Lulu. Halo Dian dan Lulu, gimana kabarnya? Halo, Luar biasa alhamdulillah. baik. Baik, luar biasa. Bagaimana akhir-akhir ini setelah menjadi superstar, asik, menjadi superstar di kampus karena ikut lomba ASEAN Data Science 2021 ya. Dan bukan kebetulan sih, pasti itu sudah perjuangan jadi top 10. Itu lomba apa sih ASEAN Data Science itu? Coba bisa jelaskan. Jadi ASEAN Data Science itu adalah lomba, kan namanya data science. Jadi itu kita mencari dan mengolah data, kemudian disajikan dalam output, dan outputnya itu dalam bentuk storyboard. Jadi ya ASEAN Data Science Explorer ini diadakan oleh ASEAN Foundation dan tahun ini mereka memberikan topik ada berdasarkan United Nations Sustainable Development Goals. Oke, dari topiknya saja saya bingung guys mau bilang apa, karena topiknya berarti cukup lumayan berat lah ya. Ya lumayan. Atau gampang karena you guys kan Berat-berat. luar biasa ya, berat ya. And itu in English. Yes, all English. All English. Berarti saat presentasi harus English. Ya. Dan kebetulan ternyata teman-teman, satu-satunya politeknik yang ikut dan lolos seleksi adalah Politeknik Setiawan Makassar. Sekali lagi, ini tim produksi tepuk tangan dulu dong. Cuman only Politeknik Setiawan Makassar guys. Sisanya itu universitas-universitas besar lah ya pastinya ya. Nah, tapi saya belum mau untuk membahas tentang perlombaan itu. Saya mau kenalan dulu lebih dekat dengan Lulu dan Dian. Dari prodi apa? Lulu dulu. Kalau saya dari Prodi Administrasi Pembangunan Negara. APN, oke, kita seprodi senior. Dian dari mana? Dari prodi yang sama juga. Dari APN juga, oke, ini luar biasa sih dari APN semua teman-teman. Nah, ini kan kemarin lombanya kapan? Kalau boleh tahu? Tanggal 18 Agustus. 18. Oh, sehari setelah kemerdekaan ya. Berarti ini bisa jadi kado yang luar biasa untuk Republik Indonesia. Khususnya Kota Makassar guys, karena satu hari setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya saya mau tanya-tanya lebih jauh. Dian selama mengikuti lomba dan Lulu, ini kan sudah pasti lombanya big lah ya, besar, lomba yang besar. Dan ini bukan cuman sekedar lomba yang kalau kita lihat posternya itu kita bisa bilang ikut deh dalam tanda kutip iseng. Atau kalian iseng ikut lombanya? Kalau dari saya pribadi sebenarnya ini coba-coba berhadiah. This is your first try? Yes. No way. Iya. This is your first try guys? Iya, coba. Coba mereka itu internasional guys. Kalau coba-coba kita itu kecamatan. Ini serius. Coba. Coba cerita gimana, lihatnya di mana atau dapat posternya di mana gitu. Pertama itu Dian yang ajak saya chat WA tanggal sekitar awal bulan Mei. Masih libur. Oh, masih libur Ya. ya. Katanya, "Lu ayo ikut ini deh." Bilang. Tapi saya kan enggak balas karena sudah malam gitu. Oke, slow respon. Slow respon karena kan masih liburan. Iya, libur. Terus besok pagi saya tanya Dian bilang, "Lomba apa itu, Dian?" Kabar Dian jelaskan lomba begini dia. Ayo nih coba bisa aja. Coba. Itu saya kan nih. Tapi dari jangka itu tanggal awal bulan Mei itu masih ada 1,5 bulan dari kerja. Karena jadi sibuk kuliah, sudah masuk kuliah pas lomba. Masuk nih kuliah itu pas lomba. Baru mulai kerja itu bulan Juni. Pertengahan bulan Juni dan deadline-nya itu akhir bulan Juni. Berarti 18 mulai kerja. 18 Juni. Berarti kurang lebih cuma 2 minggu. Ya. Persiapan kalian 2 minggu dan prestasinya sudah internasional seperti ini. Gimana kalau kalian persiapannya 1 bulan guys? Ya itu juga yang disayangkan. sangat disayangkan ya, gara-gara
mungkin bisa lebih baik lagi dari itu Prepare. kalau persiapannya dilakukan No, dari tapi awal. dari tadi yang kalian bilang this first try, terus waktu mengerjakannya juga seperti kayak nanti deh, atau kalian mungkin masih lama aja, masih lama. Tapi kalian sudah dapat top 10 dan itu amazing karena jujur waktu saya lihat ini, saya sempat scroll Instagramnya ASEAN. Kalau kata Lutfi, anjay, keren banget guys. Karena kan ASEAN ya, apalagi kita yang paling, bukan yang paling, kita the only one politeknik di situ dan tertulis dengan terpampang nyata Politeknik Islam Makassar. Itu hal yang membanggakan juga sih untuk kampus, untuk teman-teman di kampus, dan itu juga bisa jadi motivasi. Tapi berarti kalian tidak ada beban dong waktu ikut lomba. Karena biasanya orang iseng-iseng mau menang mau kalah, it's okay. Berarti kalian ada beban sama sekali. Iya betul, sama sekali nggak ada ekspektasi untuk menang, nggak ada kepikiran. Untuk Ya, lombanya bahkan tiba-tiba untuk masuk ke top 10 itu enggak ada sama nggak sekali. ada, cuma kita kumpul saja. Tahu-tahu itu pun emailnya sehari sebelumnya baru dicek, setelahnya kan, sehari setelahnya. Berarti kalian cukup jual mahal juga untuk di lomba ya, ditunggu slow respon sehari. Iya, dia itu saya nggak cek email, dia yang chat saya bilang Lolos. "Tes dulu lolos ke 10 besar." Luar Bilang, biasa. Oh iya kah? Dicek email, oh iya tahu dari malamnya. ada Dari malam pemberitahuan. kemarinnya ya Iya. berarti ya. Wah, itu luar biasa sih. Kalau tapi kan enggak ada beban untuk proses seleksinya ya. Ya, Tapi setelah lolos bebannya kalian sebesar apa? Sekali. sekali itu. Pertama itu karena Karena apa? satu-satunya mahasiswa politeknik Mhm, dan lawannya yes. itu yang berat-berat dari universitas besar di Indonesia. Iya. Jadi mungkin kalau beban dibilang dari kan banyak kita mendapat dukungan dari Bapak Ibu dosen. Jadi semakin besar harapan mereka kepada kami, semakin berat juga Bebannya kita. ya, bebannya ya. Karena kita kan di training juga sama dosen-dosen ya, Iya. dikasih pelatihan juga ya. Iya. Oke, dan itu bebannya pasti double pressure lah, apalagi dipublis ke seluruh teman-teman politeknik ya Iya, kan. awalnya kan kita cuma tanya teman-teman sekelas saja bilang Lolos. lolos di lomba, tapi ternyata Dian kan upload di story-nya, dilihat sama senior, senior yang tag kampus. Bukan close friends? Bukan, Oh, bukan Friends. close friends. Di tag kampus langsung di chat banyak sama dosen, gimana gini-gini. Tapi alhamdulillah dosen pasti Support ya, bantuan, pasti support. dona mungkin enggak. Dibimbing bagaimana bagusnya gitu. Kemarin juga sempat 2 kali presentasi kepada dosen melalui Zoom, dan yang hadir itu yang melihat kami presentasi itu bahkan dari Bapak Direktur Profesor Amir. Prof Amir juga Iya. hadir nonton presentasinya. Iya, dan langsung memberikan juga kami masukan. Luar biasa. Dibimbing juga berarti sama Iya, Ada banyak dosen. cara presentasi gimana yang menarik, bagaimana cara luar perkiraan biasa. pertanyaan kira-kira gimana gitu. Berarti mereka dapat private class guys. Enggak, karena memang kan mereka tarafnya udah beda ya. Maksudnya yang mungkin taraf lagi apa sih? Levelnya sudah high level lah ya. Dan tim ya, 2. Nama timnya apa? Bestari. Bestari. Kalian fansnya Firsa Bestari atau gimana? Oh, bukan. Bukan Bestari. Asal namanya Bestari itu gimana? Dia yang kasih nama. Oh, dia yang kasih nama. Kalau dibilang asal nama itu Bestari itu kan sebenarnya kami pilih Bestari itu karena Bestari ini memiliki arti yang sangat bagus. Apa artinya Bestari? Kalau di Bestari ini adalah kata dalam bahasa Indonesia Oke. yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas, berpendidikan baik, dan berbudi pekerti. Jadi paket komplit. Sangat akademisi sekali mereka ini teman-teman. Jadi itu namanya apa tadi? Orang berpengetahuan luas, Iya. apalagi Berpendidikan baik berpendidikan baik dan berbudi pekerti. dan berbudi pekerti yang luar biasa. Dari pasti nama mencerminkan kedua tim ini Iya, guys. Makanya karena- mereka bisa masuk top 10. Karena Gitu. kata-kata itu adalah doa, jadi Benar banget. Kata-kata doa. Tapi selama persiapan ini kalian kan daftarnya bulan Mei ya. Mei, Juni kerja. Kehektikannya kalian tuh apa? Maksudnya ada nggak cerita yang susah ya, Jami ikut deh, atau kan biasa di tengah-tengah jalan deh ini apa kayak ini susahnya begitu. Yang saya itu waktu awal tentukan
topik topik SDGs-nya. ya. Topik. Ya, kita mau pilih apa karena ini masalahnya kita harus ambil untuk semua untuk 10 negara ASEAN kan. Iya, Nggak bisa 10 cuma ASEAN. spesifik di Indonesia, Indonesia nggak saja. bisa. Heeh. Kita cari nih dan itu masalah yang diambil itu masalah air bersih dan pemukiman. Kan Air bersih dan semua development. di ASEAN itu pasti ada masalah itunya. Jadi Iya. makanya kami mengangkat tema itu. Gitu. Sebenarnya itu dari pihak organizernya itu mereka sudah menentukan tema. Iya. Dari itu SDGs kan ada 17 goals, Iya. tapi yang mereka tentukan itu cuma ada 6 goals yang bisa dipilih oleh masing-masing tim. Tim. Ada goals yang ke-6, 7, Delapan. 8, 8. 11, 12 sama 13. Iya. Dan kebetulan kami ambil yang ke-6 6 dan yaitu 11. Clean Water and Sanitation, sama yang ke-11 Sustainable Cities and Communities. Jadi kami Luar gabungkan biasa. keduanya. Jadi kalian mix and match itu ya? Ya. Oke, berarti ini merupakan first try kalian yang dapat jackpot istilahnya ya. Ya itu coba-coba berhadiah. Coba-coba berhadiah. Betul. Coba-coba berhadiah. Nah, ini juga bisa jadi motivasi buat teman-teman yang tapi sebelumnya kalian punya insecure gak sih sama ikut dengan perlombaan, atau nanti mungkin kalian ketika kalian ikut lomba kalian gak pede, atau kalian merasa apa sih saya lawan mereka ini kayak kecil lah gitu. Kalian punya Ya, perasaan? pasti apalagi kan waktu sebelum daftar itu kita kan lihat juga tahun-tahun sebelumnya Aha, itu yang masuk 10 besar itu dari kampus-kampus besar kan. oke. Baru bilang aduh kayaknya susah ini, kalau lolos pun mudah-mudahan bisa membanggakan begitu ya, tapi kita coba-coba saja. Pas lihat daftar namanya Muncul. sesuai dengan yang kita perkirakan sebelumnya, kampus besar. Kampus besar. Baru Yang kita kalian ada- tidak perkirakan namanya kalian sendiri. Iya, betul. Kalian tidak perkirakan namanya Nggak ada sendiri. sama sekali ekspektasi kita bakalan masuk 10 besar, nggak ada. Iya. Kita lupa karena kan sudah sibuk sama tugas kuliah, Iya, mau benar. mau ujian akhir semester. Iya, mau UAS juga kita final. Baru itu pas semester lalu kebetulan dari kelas kami kan sekelas. Oh, sekelas ya, Ya, iya. sekelas. Itu tugasnya sangat banyak. Sangat banyak. Sangat Berat. Saya sangat akui. banyak. Note guys, sangat banyak. Semester Semester 6. semester 6. Tuh, Semester note 6. sangat banyak. Selama saya jadi mahasiswa di Politeknik Setiaran ini semester 6 yang terberat. Oke, jadi Jujur. inilah curhatan sedikit teman-teman dari kedua ini. Tapi kalian kalian luar biasa karena di tengah kebanyakan tugas lagi, saya mau bilang di tengah banyaknya tugas, kalian bisa manage itu dan memberikan hasil yang maksimal untuk perlombaan. Tapi kembali tadi ke insecure-nya kalian, caranya kalian menghadapi itu gimana? Ya, caranya kita persiapkan diri, kita Prepare well, prepare terus? diri, terus kita kasih perdalam lagi materi yang kita angkat nanti. Oke, Kemudian materinya harus dikuasai itu ya, sudah pasti ya 100%. Kemudian kita juga lihat dari peserta yang tahun lalu yang ada di upload di YouTube. Kami Di-upload, ya. lihat seperti apa sih persiapan mereka, bagaimana kita persiapkan, bagaimana perkiraan pertanyaannya gitu. Oke. Jadi dari itu kita perdalam lagi berdua dengan dia. Jadi memang prepare, kalian lihat track record yang kemarin, bagaimana modelnya presentasi seperti apa. Tapi waktu kalian presentasi ada enggak pertanyaan yang sulit? Yang Kalau yang enggak bisa, waktu mungkin kalian enggak bisa jawab atau mungkin kesulitan menjawab. Ya waktu presentasi depan juri itu hari hanya tanggal 18. Kalau presentasi karena kami sudah persiapan, jadi mungkin tidak terlalu deg-degan sekali, tapi Iya. pas sesi tanya jawab, sebenarnya kami kan sudah memperkirakan daftar pertanyaan yang mungkin diajukan oleh juri, tapi ternyata pas hari hanya tidak ada sama sekali. Iya, nggak ada. Oh, jadi kalian sudah persiapkan itu pertanyaan-pertanyaannya dari awal sebelum presentasi, tapi enggak ada yang keluar satupun. Nggak ada, biar satu nggak ada. Tapi pertanyaan yang enggak keluar itu kalian bisa jawab. Bisa dijawab, tapi itu pun butuh waktu. Butuh waktunya maksudnya Karena seperti kan apa? kami mau cerna dulu, ini maksudnya apa? Oke, kan? mau cerna dulu. Berarti dari kata-kata oke mau cerna dulu itu pertanyaannya bukan pertanyaan mudah, guys, Iya. oke? Berarti cerna dulu. Apalagi dari jurinya itu bahasa Inggrisnya cepat sekali. Native speaker. Itu setelah presentasi kan langsung tanya jawab. Kami tuh masih gini lah. Masih pose kita tahu. Apalagi Masih kami dumba-dumba tim gitu. pertama, jadi Ah. Oh, tim pertama yang presentasi. Tim pertama. Oh, pasti sih, iya. Itu saya kayak enggak mendengar dulu. Terus sudah Oke. presentasi karena saking deg-degannya gitu. Ah. ngeblank.
pas awal Ngeblank. pertanyaan, aduh nggak terlalu kedengar, Dian juga nggak dengar, baru bagaimana ini, tapi untung kan ujung pertanyaan masih kedengaran. Kita jawab saja deh yang yang relevan Sebisa begitu, mungkin. sebisa mungkin. Nah begitu nih, Itu ada berapa pertanyaan yang disodorkan? 3 kayaknya, 3 atau 4. 3 atau 4. Iya. 3 atau Iya. 4. Dan jurinya itu dari mana? Kalau jurinya itu semuanya ini orang-orang hebat jurinya, bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, oke. Paling salah satunya Iya. itu juri yang dari Ada yang yang- Kemendikbud ya. Iya, sekretaris jenderal Kemendikbud. Sekjennya Ristek. Iya. Kemendikbud atau Ristekdikti? Oh sama ya? Iya udah gabung. Nah, oke. Terus dari yang luar, dari luar negeri? Dari yang luar itu ada Yang SAP. iya, direktur SAP. Apa itu SIP? SAP itu kayak aplikasi pengolah data Oke. untuk membuat itu. Analisis. Iya, Analisisnya analisis, ya. Oke, luar biasa. Jadi top 10 itu apa presentasinya itu masih, jadi kan kalian lolos seleksi top 10 ya, berarti itu yang presentasi, berarti ada lagi juaranya atau memang Iya, juara. oh ada lagi juaranya. Ini kan kami ini masih 10 besar nasional Indonesia. Oh berarti Ya. seleksinya nanti kalau di Indonesia nanti baru ke yang luar negeri. Regional. Ya. Regional. Oh begitu. Mewakili negara. Oke, mewakili Indonesia. Berarti kalian sampainya di nasional ya? Nasional. Oke, luar biasa sih. Itu cerita yang keren. Luar biasa karena sekarang masa pandemi. Biasanya orang ndak produktif lah ya. Biasanya ya, kebanyakan mungkin kita scroll TikTok, K-drama atau Netflix lah. Iya. Tapi teman-teman ini bisa berprestasi di masa-masa sekarang ini, dan bahkan tadi teman-teman bisa dengar sendiri coba-coba. Jadi jangan takut untuk coba ya, jangan takut untuk mencoba teman-teman, karena kita nggak tahu kan. Tapi maksudnya coba-cobanya gini, coba-coba harus juga berikan tetap yang terbaik. Bener. Jangan coba-coba ya udah asal-asalan ya, nggak mungkin juga dapat kalau begituan kan. Oke, kayaknya saya cukup tanya untuk sains. Saya mau beralih topik ke yang lain. Sekarang sebagai anak muda, Dian dan Lulu, kira-kira apa visionnya kalian gitu? Saya mau bilang ladies first susah guys, karena dua-duanya ladies gitu ya. Gimana? Siapa dulu yang jawab, atau Lulu dulu? Ayo baku tunjuk bagaimana visinya Dian ke depannya bagaimana? Kedepannya kalau saya sebenarnya pengen lagi ikut lomba. Pengen lagi, oh, jadi ketagihan nih guys, ketagihan dia ikut lomba ya. Kalau Luar ada biasa. info lomba atau peluang untuk ikut lomba, kalau bisa ikut lagi. Oke, berarti lebih mau men-challenge diri lagi ya, Iya, mau tapi berprestasi. Mungkin lombanya tidak terlalu Kenapa? berat atau- Kapok gitu. Bukan juga, karena ini kan sudah semester 7. Oh iya, tahun depan udah semester mau 7 ya. skripsian, jadi lebih ke pendidikan dulu. Ke pendidikan Kalau dulu, ada ya benar. boleh. Terus kalau Lulu gimana? Kalau saya kurang lebih sama Dian. Kami ini kebetulan berdua cari-cari lomba lagi. Iya. Asik. Seperti Cari lomba lagi guys, yang- luar biasa. seperti data analisis yang kayak begini, tapi kebetulan kami pikir dulu kayak kok masih sempat atau enggak gitu. Oh, Kalau jadi misalkan- diperkirakan iya. ya. Iya. Diperkirakan spare waktunya gimana. Tapi selama kalian ini enggak ya oke, tadi first try ya. Tapi ini kan enggak mungkin lomba pertama. Kalau saya itu lomba pertama. No way. Lomba pertama? Iya. Dian? Ini beberapa kali pernah Udah ikut, keberapa tapi kali? baru ini rezekinya. Oh, enggak ini rezekinya. Tapi dulu ini lomba pertama. Iya. Seriously? Serius. Lomba pertama luar biasa. Diajak sama Dian. Kalau mungkin Dian enggak ajak saya, mungkin saya nggak tahu, masih ngedrakor di rumah. Berarti suka nonton drakor dia guys. Oke, itu lomba pertama untuk Lulu, dan itu pengalaman yang sangat berharga juga pastinya ya. Luar biasa. Terus responnya orang tua waktu ikut gimana? Waktu lolos maksudnya, waktu ikut deh. Waktu lolos Kalau gimana? saya tanyanya besoknya. Besoknya Kan setelah pengumuman lolos? 2 hari setelah pengumuman saya baru tanya. Oke, baru tanya. Bilang, "Mak, Pak, lo menang Kak lomba yang Asik. ASEAN ASEAN Data science. Data Science." Kasih lihat Mi, apalagi pas dilihat dari ASEAN Foundation, kan orang tua kan pikir ASEAN nih. Iya, ASEAN. Besar. Emang besar lah ASEAN. Ya senang. Baru ditanya-tanya bagaimana, ada perlu mau dibantu apa gini. Asik. Dibimbing. Uang jajan bertambah?
Pasti guys. Kalau Pasti. dia gimana? Kalau saya ya saya tanya juga orang tua. Mhm. Dan kalau orang tua itu, kalau orang tua saya sebenarnya tidak terlalu, maksudnya bukan tidak terlalu mengekang atau harus juara begitu. Yang penting kan sudah mencoba, yang penting adalah prosesnya. Jadi Diberikan kebebasan iya, lah ya. didapat dukungan dan kebebasan juga. Oke, dapat uang jajan juga tambah? Ya, Dapat. Lumayan guys, dapatnya lumayan guys. Oke, tapi kalian kan tim ya sekelas. Ya. You guys introvert or Ya. Ya. Kalau saya iya. iya? Iya. Lulu iya, Dian iya. Introvert. Atau ambivert atau extrovert? Kalau saya sih tergantung. Oh, tergantung orangnya. situasi. Iya. Oh, jadi ini dia Ya. ini ada 3 kepribadiannya kan guys. Ya, nah, maksudnya dia bisa menyesuaikan lah ya. Maksudnya saya tergantung kalau kayak ada apa sih vibes-nya orang saya terima Iya. kayak diam-diam begitu saya juga Kalau diam. orangnya juga diam, susah diajak interaksi, kita juga Iya. kayaknya ini orang susah nih kalau diajak. Terus kok bisa setim? Karena sekelas Sekelas kan? kan Saya berapa dari tahun? awal duduk sampingan sama dia. Oh, jadi ya Iya. berarti udah connect ya. Saya kira lain, maksudnya kan introvert dulu apalagi tampil ya introvert yang kayak habis energinya lain. Asli kalau tuh sudah lomba tuh kayak nggak ada tenaga. Ya yang kayak capek, maksudnya tidurlah. Tidur di rumah menyendiri kan gitu kan biasa anak introvert kan. Oh, luar biasa, tapi meskipun itu chemistry-nya pasti udah dapet lah ya. 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 Rencananya mau cari lomba yang setim lagi? Kalau ada Kalau ada, ayo. ayo. Asik, kalau ada, ayo guys. Ada enggak maksudnya motivasi ataupun kata-kata untuk para teman-teman kita yang lain, atau apalagi kan kita baru-baru kemarin PKKMB ya, masih ada maba-maba, apalagi ya semester 1. Ini kan mereka teman-teman waktunya udah mulai habis. Karena semesternya udah semakin Semester naik. 7. Nah, adakah siapa tahu bisa disampaikan untuk teman-teman yang baru mulai di semester 1 begitu? Kalau saya untuk para mahasiswa baru, sebaiknya manfaatkan waktu kalian baik-baik. Jangan seperti kami yang sudah semester akhir baru Iya, agak mulai menyesal. Iya, agak menyesal juga ya. menyesal. Tapi ya, kamu di apa terlanjur nih. Tapi ya, saran saya persiapkan dari sekarang. Rajin-rajin cari informasi. Gunakan sosial media, kan kita ini generasi milenial kan. Benar. Apa-apa serba gadget. Cari itu ya di sosmed. Apa ini lomba kita kan cari. Iya, dapatnya di Instagram. Dapatnya di Instagram. Pasti ada itu, ada. Ada. Coba, jangan takut mencoba. Oke. Keluarkan kemampuan kalian, pasti bisa itu. Oke. Kalau untuk urusan menang, jangan dipikirkan dulu. Urusan belakang lah ya. Iya. Menang kalah ya nanti lah ya dipikir. Coba dulu supaya nggak stres toh kalau Iya. kita memang mengharapkan menang gitu. Kalau dari Dian? Kalau dari saya harapan saya untuk generasi muda atau Asik. Ini generation guys. atau mahasiswa, khususnya mahasiswa Oke. Politeknik Setialan Makassar itu kalau ada peluang coba saja. Tidak masalah mau ikut kompetisi atau kegiatan kecil, besar, skala nasional atau internasional. Yang penting itu adalah prosesnya dan Benar pengalaman yang banget. didapatkan. Oke, itu betul ya, tadi dibilang Dian prosesnya juga, dan dibilang dulu jangan takut untuk coba, karena ya, kita coba do our best, pasti ada hasilnya lah ya. Hasilnya menang atau kalah ya itu bakal jadi pengalaman Iya, ujung-ujungnya. betul. Dan itu akan membuat kita semakin baik lagi ke depannya dalam mengikuti lomba ya. Ya, betul. Benar banget. Oke, cukup untuk perlombaan. Sekarang nama IG-nya apa? Nuzulul Rahmadani. Nuzulul Rahmadani. Satunya @lalus dedian. Lalus. Follow, Oke, jadi bisa di follow ya. Follow, guys. Bisa di follow. Di follow back nggak? Pasti. Pasti. Nggak perlu DM, langsung di follow back guys ya. Langsung di follow back sama mereka. Oke, bukan last question, saya belum mau tutup. Dian, kalau kedepannya ini lulus, mau lanjut pendidikan atau mau cari-cari kerja dulu? Kalau saya Atau mau langsung Nikah. apa? Saya belum bilang. Mau langsung apa? Mau langsung ke luar negeri atau bagaimana, beasiswa gitu kan? Ayo, tadi mikirnya apa? Mau nikah. Mau nikah. Ayo, apa tadi? Kalau saya sih Nana bercanda tadi ya. kalau saya mungkin cari-cari kerja dulu. Oke, cari kerja. Iya, tapi kalau ada peluang lanjut pendidikan S2 ya. boleh juga.
Impian Tergantung. kerjanya di mana? Mau di mana? Impian Sebiasanya Shopee gitu kan sih atau lah Tokped gitu. Aduh, kita kalau enggak saya di endorse guys, masalah tapi sih, nggak masalah dimanapun, yang penting Oke. itu baik dan positif. oke. Kalau lu gimana? Kalau saya mungkin cari kerja dulu. Kalau untuk urusan lanjut studi mungkin sambil kerja. Sambil kerja. Iya. Oke. Orang tua pun juga oke kan, terserah dari saya. Oh, berarti memang enggak ada eh, kayak dia yang bilang tadi dikekang enggak ya. Kita Enggak. orang tua membebaskan dan Ini mendukung. orang tua kita sangat santuy. Asik sobat santuy. Luar biasa sekali. Oke, itu tadi guys sedikit perbincangan kita dengan Dian dan Lulu sebagai juara sebagai top 10 ya di Asian Data Science, dan semoga ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman ke depannya dalam mengikuti lomba ataupun dari teman-teman yang masih semester awal yang baru bergabung kiranya lebih lagi untuk bersemangat ikut lomba dan jangan lupa untuk berprestasi di kampus ya, karena kampus bukan sekedar kuliah pulang ya, Iya, Dian ya, betul. dan dulu ya, karena masih banyak hal yang perlu dieksplor lagi, apalagi kita ada di Golden Age ya. Golden Age, anjuh, saya ngomong bahasa Inggris depan mereka kayak wah ngomong sama native speaker guys. Ini Golden Age, Golden apa tadi saya ngomong Golden Age, aduh itu di bawah 30 itu masih banyak hal yang perlu kita eksplor sama-sama ya. Dian, Lulu, thank you. Mudah-mudahan bisa datang ke sini dengan prestasi yang baru. Siapa tahu bisa jadi pembicara di next topic ataupun nanti kita ngobrol bareng soal topik-topik yang menarik lah ya. Thank you for coming, dan teman-teman jangan lupa like, comment dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya di YouTube Humas Politeknik Setelan Makassar. Oke? So guys, bye-bye.